Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sidik, NPM 180078201200. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembanding antara negara Indonesia dengan negara Kamboja. Di sini pembanding antara sistem politik dan pemerintahan Indonesia dengan sistem politik negara Kamboja, di mana sistem politik negara Indonesia, sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang merupakan modul 2 dari pelaksanaan simpul demokrasi menjadi agenda pelaksanaan sekolah demokrasi 5. Detail materi yang dilaksanakan selama pelaksanaan dua hari sekolah demokrasi tersebut meliputi sistem politik, kepartaian, dan pemilu Indonesia. Klarifikasi struktur organisasi negara disampaikan melalui metode diskusi kelompok yang dipandu oleh fasilitator. Begitu pula dengan materi pemberdayaan DPR dalam demokrasi dilakukan dengan bermain peran dan diskusi kelompok. Sistem politik dan pemerintahan negara Kamboja berdasarkan Konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan. Raja di Kamboja hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan segala urusan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri. Dengan begitu, media dalam negeri Kamboja diatur dengan ketat oleh pemerintah. Sistem politik Kamboja telah mengalami perjalanan yang panjang sejak kemerdekaannya pada tahun 1953 dan diwarnai dengan berbagai kerusuhan konflik. Dalam melakukan pendekatan terhadap struktur sistem politik, penting untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat di dalam politiknya. Struktur sistem politik di Kamboja terbagi menjadi 6 kelompok, antara lain kelompok kepentingan yang berpengaruh, antara lain Cambodian Freedom Fighter. Partai politik. Pada tahun 2013, Kamboja baru saja menyelenggarakan pemilihan umum terhadap 2 partai yang bersaing, yaitu Cambodian People's Party CPP dan Cambodia National Resursi Partai CNRRP. Badan legislatif terdiri dari atas Senat dan Dewan Nasional. Badan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden dan perdana menteri. Tahta kerajaan tidak dapat diwariskan sehingga raja dapat menjabat seumur hidup. Birokrasi yang cukup sering mendapatkan perhatian dari dunia, terlebih setelah diberikan peringkat negara yang rakyatnya paling banyak menyuap di kawasan Asia Pasifik. Badan peradilan terdiri atas Supreme Court dan Konstitusional Court. Dan untuk sistem pembuatan kebijakan yang ada di Indonesia, pada Orde Lama, pada Orde ini seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya sistem politik berjalan cukup baik, namun tidak semua berjalan dengan baik karena ada hal politis di balik proses pembuatan dan penerapan kebijaksanaannya. Pada masa ini Soekarno mendominasi dalam pemerintahan. Sebenarnya fungsi input sosialisasi dan rekrutmen politik pada masa ini berjalan dengan baik karena adanya sistem multipartai yang pada masa ini partai-partai yang ada dengan sibuk dengan menunjukkan identitas berupa ideologi masing-masing. Pada sistem pembuatan kebijakan Indonesia pada Orde Baru tidak jauh berbeda dengan Orde Lama. Pada masa ini ada 3 contoh aktor menonjol, yaitu Presiden. Presiden Soeharto berkuasa atas segalanya. DPR tidak berarti apa-apa. Wakil Presiden bertindak sebagai cadangan Presiden. Kabinet terdiri dari para menteri berfungsi sebagai pembentuk agenda karena mempunyai departemen sendiri, ikut kemana Presiden pergi. Pada masa reformasi, pada masa ini terjadi perubahan sistematik dalam demokrasi, yaitu penghapusan kepemimpinan yang otoriter. Dan untuk sistem pembuatan kebijakan negara Kamboja, Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan juga sekaligus merupakan anggota dari ASEAN. Kamboja merupakan salah satu negara yang paling miskin di Asia dan sangat tergantung pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara ataupun non-negara. Dalam waktu 2 dekade, Kamboja mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam ekonominya. Bantuan baik dalam bentuk bantuan bilateral, multilateral maupun privat. Dalam meningkatkan dan mendorong efektivitas bantuan yang diterimanya dan memperkuat kepemilikan dan kepemimpinan atas agenda pembangunan nasional, Royal Government of Cambodia RGC
Pemerintahan Kamboja mengambil setidaknya dua hal utama. Pertama, dengan melakukan deklarasi on horizontal dan alignment yang ditandatangani oleh RGC dan 12 mitra pembangunan pada Desember 2004. Kedua adalah Declaration of Enhanced Investment oleh RGC dan 14 partner pada Oktober 2006. Untuk sistem sosial budaya Indonesia, pada dasarnya masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan telah lahir jauh sebelum lahirnya masyarakat Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda antara lain merupakan bukti jelas. Peristiwa ini merupakan suatu konsensus nasional yang mampu membuat masyarakat Indonesia terintegrasi di atas gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Asas-asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas merdeka, asas persatuan dan kesatuan, asas kedaulatan rakyat, asas adil dan makmur. Untuk sistem sosial budaya Kamboja, masa keemasan Kamboja adalah antara abad ke-9 dan abad ke-14 Masehi di bawah periode kerajaan Angkor, di mana pada saat itu merupakan kerajaan yang kuat dan sejahtera yang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah daratan Asia Tenggara. Namun kerajaan Angkor runtuh akibat perdebatan kekuasaan dan perang melawan kerajaan yang berada di dekatnya seperti Siam Dai di Viet. Arsitektur dan rumah di Kamboja. Arsitek dan pemahat Kamboja membuat candi yang terbuat dari batu. Dekorasi Khmer terinspirasi dari agama dewa-dewa dari agama Hindu, Buddha terukir pada tembok. Agama di Kamboja. Penduduk di Kamboja didominasi oleh penganut agama Buddha dengan 90% populasi menganut Buddha Theravada. Terdapat 1% populasi pemeluk agama Kristen dan sisanya beragama Islam, etis atau penganut kepercayaan animisme. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari jajaran ribuan pulau yang mempunyai masyarakat plural di mana memiliki bermacam-macam budaya, suku, bangsa, dan agama. Sedangkan Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan juga sekaligus merupakan anggota dari ASEAN. Kamboja merupakan salah satu negara paling miskin di Asia dan sangat tergantung pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara ataupun aktor non-negara. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.